pagi anak-anak, namo sayang budaya, namo budaya. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini kita kembali untuk melanjutkan materi yang kemarin, dan kita akan membahas materi yaitu tentang khotbah-khotbah Buddha. Setelah masa puasa selama 49 hari selesai, Buddha duduk di bawah pohon Rajayatana. Belum lama beliau duduk, ada dua orang pedagang bernama Tapusa dan Balika yang mendatangi dari jauh yang berjalan dengan santainya. Ada makhluk dewa yang dulu pernah menjadi kerabat atau sahabat dua pedagang ini yang memberikan petunjuk dan berkata kepada dua pedagang, "Wahai saudaraku yang baik, ada yang mulia yang sedang duduk di kaki pohon Rajayatana. Beliau adalah seorang Buddha yang baru saja mencapai penerangan sempurna. Pergilah kalian berdua dan layanilah Buddha dengan baik." Mendengar nasihat dari makhluk dewa ini, maka dua orang pedagang bergegas berjalan menuju ke tempat yang sudah ditunjukkannya. Sampai di depan Buddha, kedua pedagang tadi dengan sikap hormat dan memberi salam kepada Buddha dan memberikan persembahan madu dan tepung kepada Buddha. Buddha dengan ramah menerima persembahan dari kedua pedagang itu yang tepat waktunya. Beliau lalu menyantap persembahan itu setelah puasa panjang. Setelah Buddha selesai menyantap persembahan itu, lalu kedua pedagang itu bersujud di kaki Buddha sambil berkata, "Oh Guru, kami berlindung kepada Yang Mulia dan Dhamma." Selanjutnya, kedua pedagang itu merupakan umat Buddha awam atau Pasaka pertama yang memanjatkan parita perlindungan hanya kepada Buddha dan Dhamma. Tidak seperti sekarang, umat memohon perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang sering disebut dengan permohonan tisarana atau tiga perlindungan. Kemudian, kedua pedagang memohon diberikan suatu benda yang dapat mereka bawa pulang. Buddha mengusap kepalanya dengan tangan kanan dan memberikan beberapa helai rambut atau kesa datu atau relik rambut. Ketika kedua pedagang ini menerima benda dari Buddha, merasa sangat senang dan gembira atas benda yang diberikan oleh Buddha. Sesampai kedua pedagang ini di tempat tinggal mereka dan membangun sebuah pagoda untuk memuja relik rambut atau kesa datu ini. Selanjutnya, teringat kepada janjinya kepada Brahma Sampati hendak mengajarkan Dhamma kepada manusia. Maka muncullah pikiran pertama dari Buddha, kepada siapa pertama kali aku harus mengajarkan Dhamma yang sangat sulit ini? Kemudian Buddha berpikir kepada Alarama Kamaraputa yang merupakan pertapa yang terpelajar, yang pandai, bijaksana, dan sudah lama hanya ada sedikit debu di matanya yang mungkin bisa memahami Dhammaku ini. Tidak lama berselang, seorang makhluk dewa menghampiri beliau dan berkata kepada Alarama Kalama, "Sudah wafat seminggu lalu." Beliau pun dengan mata budanya membenarkan laporan makhluk dewa itu. Selanjutnya terpikir lagi kepada Udaka Ramaputa. Lagi-lagi makhluk dewa memberitahu bahwa Udaka Ramaputa baru saja wafat. Buddha segera berangkat menuju ke Taman Rusa Sipatana dekat Benares. Dalam perjalanannya sampai dekat Sungai Gaya, Buddha bertemu dengan seorang petapa Ajiwaka yang bernama Upaka. Selanjutnya, Upaka bertanya kepada Buddha, "Jika begitu teman, kamu menyatakan diri sebagai arahat, seorang penakluk yang tak terbatas." Dan Buddha menjawab, "Seperti aku inilah penakluk yang menghancurkan semua kekotoran batin. Semua keadaan kejahatan telah kuatasi." Sesampainya di Benares, beliau menuju ke Taman Rusa Sipatana, di mana tempat berdiamnya 5 orang pertapa, yaitu Kondana, Wapa, Badia, Asaji, dan Mahanama. Akhirnya, kelima petapa bersedia mendengarkan khotbahnya dengan tenang dan hikmat. Maka
Buddha memberikan khotbahnya yang pertama yang kelak dikenal dengan nama Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda Dharma. Selanjutnya, khotbah pertama diucapkan oleh Buddha tepat pada saat bulan purnama Siddhi, di bulan Asada yang kemudian dikenal sebagai Hari Asada, dan diperingati setiap bulan purnama penuh di bulan Juli. Khotbah kedua ini dinamakan sebagai Anatta Lakkhana Sutta, atau sutta tentang cora umum tanpa diri yang kekal. Khotbah ketiga dinamakan sebagai Aditta Pariyata Sutta atau Aditta Pariyaya Sutta, atau sutta tentang semua dalam keadaan terbakar. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh anak-anak semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, sapi serta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sadu.